Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 571, kalian semua akan mati. Engah. Saat darah mekar di kehampaan, sosok berdarah jatuh ke kehampaan, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Engah. Begitu pria itu bangun, dia menyemburkan aliran darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, ada lubang berdarah di dadanya, dan selokan darah di punggungnya, bahkan tulang punggungnya terbuka. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Heng Yuezong Daoji yang asli? Daojie, kamu harus tercerahkan. Sebuah suara samar terdengar, dan dua lelaki tua, satu berjubah hitam dan yang lainnya berjubah putih, menatap tajam ke arah Daojie Tao. Yin dan Yang. Daoji terlihat acuh tak acuh, seolah dia tidak tahu rasa sakitnya, dan membiarkan darah mengalir dari tubuhnya. Yin Ziping berkata, ambil kepalamu dan kembali untuk memadamkan darah. Pria tua berjubah hitam itu menunjukkan giginya yang putih. Adapun daging dan tulangmu, beri makan pada anjing. Pria tua berjubah putih itu tersenyum ganas, dan masih ada secercah cahaya di matanya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Daojie Daois berkata dengan ringan, meskipun dia tahu itu adalah kematian, dia tetap tidak takut. Mendengus. Orang tua berjubah hitam dan putih mencibir satu demi satu, dan bergegas maju dari depan dan belakang, dengan tanda yin dan yang muncul di telapak tangan mereka. Ledakan. Segera, pertempuran berdarah dimulai. Daojie Daois sudah terluka parah, 1 lawan 2, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik, genangan darah di tubuhnya satu demi satu, dan kekuatan spiritual yang rusak meninggalkannya tanpa modal untuk perjuangan terakhir. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Segera, Daojie Taois jatuh, berdarah di sekujur tubuhnya. Yin Sa, Yang Sa. Begitu Daoji bangun, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah putih datang dari depan dan belakang, dan semua orang memegang pedang pembunuh di tangan mereka. Engah. Dengan dua sinar cahaya berdarah mekar, lelaki tua berjubah hitam itu menusuk alis Daojie dengan pedang, dan lelaki tua berjubah putih itu memotong dadanya dengan pedang. Adegan ini membeku dalam angin dingin yang pahit, dan satu-satunya kilau cahaya yang tersisa di mata tua Daojie tiba-tiba menghilang. Angin darah menghilangkan keengganan dan kebenciannya, dan bahkan menghilangkan kesedihannya. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan saat ini. Ledakan. Dengan raungan, kesunyian segera pecah, dan Ye Chen, yang datang dengan tergesa-gesa, membelah ruang dengan telapak tangan, dan tiba-tiba berjalan keluar. Ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah putih itu baru saja mencabut pedang pembunuh dari tubuh Daoji, dan tubuh tua Daoji juga jatuh dengan lembut di bawah angin berdarah. Saya terlambat. Tubuh Ye Chen bergetar hebat, matanya yang gelap berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan niat membunuh yang dingin bergulir ke langit. Merasakan niat membunuh Ye Chen, lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Mereka menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan keduanya memiliki tatapan suram dan serakah di mata mereka, sungguh murni darah. Kalian semua akan mati. Dengan raungan yang mengguncang langit, Ye Chen datang seperti binatang buas, menyapu dan membunuh dengan aura pembunuh. Tingkat 1 di alam Netherworld, mencari kematian. Pria tua berbaju putih itu tersenyum menghina, segera mengangkat tangannya, dan mendorong keluar segel besar dengan telapak tangannya. 8 pemborosan. Ye Chen meraung dengan marah, dan meninju segel besar itu, bahkan lelaki tua berbaju putih itu sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah. Sangat kuat. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan segera mengaktifkan senjata spiritualnya. Ling Tian mendesak ke arah Ye Chen. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, menghancurkan senjata roh dengan pukulan, dan lelaki tua berbaju hitam itu juga memuntahkan darah dan terbang mundur. Ayo pergi. Mereka berdua bahkan tidak memikirkannya, mereka menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri.
Keanehan dan kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapan mereka, dan kekuatan tempur mereka di tingkat ketujuh alam Netherworld benar-benar hancur. Ambil kembali yang lebih tua. Ye Chen meninggalkan kalimat, dan kemudian dia berjalan menuju pria tua berjubah hitam dan pria tua berjubah putih. Kami tidak punya keluhan denganmu, mengapa menyerangku? Pria tua berpakaian hitam dan pria tua berjubah putih yang melarikan diri di depan meraung dengan marah. Karena kamu pantas mati. Suara nyaring Ye Chen bergema di langit, dan dia menginjak Dewa Taixu, dan langsung mendekat ke pria tua berbaju hitam itu. Apakah kamu akan mati selamanya? Keduanya marah lagi. Bukannya kamu akan mati selamanya, tapi kamu akan mati. Ye Chen berteriak keras, mengangkang ratusan kaki dalam satu langkah, dan meninju kekosongan dengan dua pukulan berturut-turut. Engah, engah. Di tempat, lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua berbaju putih itu menyemburkan darah dan terbang keluar, dan mereka menghentikan sosok mereka setelah selusin jungkir balik di kehampaan. Pergi ke kota kuno Hunyang. Setelah keduanya bangun, mereka tidak berani bertarung sama sekali, mereka membakar esensi mereka dan melarikan diri dengan panik. Meninggalkan. Ye Chen seperti binatang buas prasejarah, dengan energi dan darah yang mengerikan dan keras, mengejarnya, memenggal kepala lelaki tua berambut putih dengan pedang, dan kemudian mengangkat tangannya untuk menghancurkannya menjadi abu terbang. Melihat hal tersebut, ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, sehingga ia berani tinggal dan kabur dengan gila-gilaan. Membunuh. Di belakangnya, Ye Chen mengejarnya seperti dewa kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Di mana mereka berdua lewat, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan pemandangannya sangat luas. Ini, ada apa? Para biksu yang memiliki kontak memandang kehampaan tanpa sadar. Topeng hantu, dahi dengan kata kebencian, apakah dia Qin Yu? Mungkin dia benar-benar datang ke Nanchu. Sepertinya Nanchu akan hidup. Ini adalah kota kuno yang megah, yang disebut kota kuno Hunyang di Chu Selatan. Saat ini mansion terbesar di kota kuno Hunyang sudah ramai dikunjungi orang, kebanyakan dari mereka datang untuk mengucapkan selamat, karena hari ini adalah leluhur dari keluarga Yuan yang ingin mengambil seorang selir. Di mansion, di atas istana besar, ada bayangan orang di mana-mana. Di kursi tinggi, ada seorang lelaki tua berjubah ular sanca duduk tegak. Dia adalah leluhur keluarga Yuan di kota kuno Hunyang. Orang-orang di selatan Chu memanggilnya leluhur Yuan. Selamat kepada rekan Taois Yuan atas istrinya yang cantik. Di aula, kebanyakan dari mereka menyanjungnya. Rekan Taois, jika kamu tidak mabuk hari ini, kamu tidak akan kembali. Patriark Yuan tersenyum bahagia. Itu wajar. Pengantin wanita ada di sini. Mengikuti teriakan dari luar aula, mata semua orang beralih ke luar aula. Di sana, seorang wanita mengenakan mahkota Phoenix dan Xia Pei dibawa masuk secara paksa. Dia dilahirkan dengan penampilan tiada taraf. Dengan mahkota Phoenix dan Xia Pei, dia seperti peri yang turun dari dunia. Wanita manapun akan dikalahkan di depan dia kapan saja. Wanita ini mengenakan mahkota Phoenix dan Xia Pei, setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu Chu Linger? Pada saat ini, kultivasinya telah sepenuhnya disegel, dan dia tidak berdaya, jadi sebaiknya biarkan keluarga Yuan membawanya ke aula. Di aula, di sisi kiri dan kanan, ada sepasang wajah jelek dan lucu. Banyak orang menyentuh dagunya dan menatapnya dengan mata bernafsu. Kakak, kamu telah menemukannya. Chu Linger terlihat sedih dan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada sedikit tekad di matanya yang indah. Melangkahlah ke jalan menuju neraka. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Di kursi, Patriark Yuan sudah sedikit bangun, dan menatap Chu Linger di bawah dengan main-main. Waktu yang baik telah tiba, puji Tuhan. Rekan Taois Yuan, selamatkan aku. Sebelum pembawa acara selesai berteriak, dia diinterupsi oleh teriakan dari luar aula. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berbaju hitam berlumuran darah mendarat di pintu masuk aula utama, mencengkeram lengannya yang patah dan tersandung ke aula utama. Selamatkan aku, rekan Taois Yuan, bantu aku. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin langsung terdengar dari luar aula, dan Ye Chen yang pembunuh masuk dengan pedang naga tiran. Chapter 572, Tunggu aku di luar. Lancang. Patriark Yuan tiba-tiba berdiri, geram, ini keluarga Yuan saya, tidak ada ruang untuk arogansi. Senior, saya tidak bermaksud menyinggung, saya akan membunuh orang ini. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan kata-katanya sangat datar.
Kamu harus memilih waktu untuk membunuh. Apakah orang itu akan menikah? Semua orang yang hadir mencibir. Menikah. Ye Chen mengangkat alisnya, baru kemudian dia menyadari bahwa pengaturan di aula agak aneh. Berpikir di dalam hatinya, dia hanya bisa melirik ke satu sisi, dan matanya tertuju pada pengantin wanita yang berdiri di sana. Linger. Ye Chen terkejut sesaat, bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang yang akan dinikahi oleh keluarga Yuan adalah Chu Linger. Segera, dia menyipitkan matanya sedikit, dan melihat petunjuk dari Chu Linger, basis kultivasi telah disegel dan dipaksa. Tidak heran aku belum menemukan berita tentangmu, jadi kamu tertangkap di sini. Pikiran Ye Chen berlari kencang, dan kesadarannya mulai memindai rumah Yuan dengan tidak hati-hati, berharap menemukan Chu Xuaner. Tapi, untuk kekecewaannya, dia tidak pernah menemukannya. Namun, ini tidak bisa menghentikan amarah yang membara di mulutnya. Chu Xuan dan Chu Ling sama-sama kebalikannya, dan memperlakukan Chu Ling seperti ini telah membangkitkan niat membunuhnya. Awalnya, dia masih ragu untuk tidak ingin berkonflik dengan keluarga Yuan, tetapi sekarang tampaknya keraguan ini dapat diabaikan sepenuhnya, karena hari ini, dia akan membunuh. Di sini, Chu Linger merasa bahwa Ye Chen sedang menatapnya, jadi dia hanya bisa memiringkan kepalanya. Tapi, ketika matanya bersinggungan dengan Ye Chen, hatinya tiba-tiba bergetar, dan perasaan yang tidak biasa muncul dengan santai. Kebencian. Angin sepoi-sepoi di aula mengangkat rambut hitam Ye Chen, memperlihatkan kata "Chou" di dahi kanan yang masih mengeluarkan darah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat menyilaukan, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat menyentuh. Secara alami, ada juga banyak orang dengan mata ganas di istana, dan mereka juga melihat kata "Chou" di dahi kanan Ye Chen. Pada saat itu, semua orang, termasuk leluhur keluarga Yuan, mulai diam-diam melihat Ye Chen ke atas dan ke bawah, terutama ketika topeng hantu dan kata kebencian di dahi muncul pada satu orang pada saat yang sama, mata mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan mata mereka. Qin Yu. Seseorang bergumam. Bukankah dia di Beichu? Seseorang mengerutkan kening, mengapa dia datang ke Beichu? Apakah dewa pembunuh Feng Yun ini akan menyebabkan bencana di Nanchu lagi? Kamu tidak diterima di sini, silakan pergi. Patriark Yuan sudah berbicara, wajahnya sangat suram, aula pernikahan berjalan dengan baik, tetapi karena penampilan Ye Chen dan yang lainnya, itu menjadi kacau. Secara alami, dia juga mengenali bahwa itu adalah Qin Yu, jadi dia membiarkan Ye Chen pergi, karena dia tahu bahwa roh jahat ini tidak mudah diganggu, dan akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya hari ini, jika dia tidak bisa membunuh dia, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Yuan di masa depan. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Patriark Yuan tetap memutuskan untuk tidak menjadi musuh Ye Chen. Ham. Pria tua berjubah hitam yang sudah bersembunyi di belakang Patriark Yuan menunjukkan senyum sinis, karena menurutnya, Ye Chen tidak akan berani lancang dengan Patriark Yuan di sini. Baiklah, karena aku tidak diterima, maka aku akan pergi. Ye Chen mengangkat bahu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen membawa saber naga tirani di satu tangan, dan meraih tangan Chu Linger dengan tangan lainnya, seperti tangan kita, menariknya ke atas dan pergi. Langkah ini mengejutkan tidak hanya Patriark Yuan dan orang-orang yang hadir, tetapi bahkan Chu Linger. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan bagaimana mengakhiri hidupnya agar tidak dipermalukan, siapa sangka ketika dia memikirkannya, dia akan merasa tangannya dicengkeram, dan dia menariknya pergi. Mungkin tangan Ye Chen terlalu hangat, atau mungkin tangannya penuh dengan kekuatan magis, jadi dia tidak berpikir untuk melawan. Qin Yu. Akhirnya, teriakan nyaring memecah kesunyian di aula, dan Patriark Yuan, yang telah bereaksi, sangat marah, benar-benar marah, dan momentum yang kuat muncul, aku ingin mengampuni hidupmu, tetapi kamu merayu mati sendiri. Sebelum kata-kata selesai, Patriark Yuan sudah mulai meraih Ye Chen dengan telapak tangannya. Bisakah kamu membunuhku? Ye Chen mencibir, dan tidak berbalik sama sekali. Dengan berpikir, dia memanggil Huo Zhen, Jenderal Kematian Yin Ming, dan tiba-tiba memukul Patriark Yuan mundur beberapa langkah. Jenderal Gelap. Patriark Yuan menatap Huo Zhen, dan dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali bahwa itu adalah seorang jenderal yang sudah mati. Hentikan dia. Melihat bahwa Ye Chen dan Chu Xuaner hendak keluar dari aula, Patriark Yuan berteriak dengan marah, dan ingin bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Huo Zhen di tempat.
Di sisi lain, lebih dari selusin sosok muncul tanpa urutan tertentu, menghalangi pintu masuk aula. Tidak hanya mereka, tetapi juga para biksu yang datang untuk menghadiri upacara pernikahan di istana. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kesopanan mereka. Jika Anda membantu keluarga Yuan memenangkan Qin Yu, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Segera, Ye Chen dan Chu Linger dikepung. Tunggu aku di luar, sebentar lagi akan baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, mendorong Chu Linger keluar dari aula utama, lalu memutar lehernya, dan kembali ke aula utama. Chu Linger samar-samar bisa melihat bahwa pada saat pintu aula utama hendak ditutup, dia melihat Ye Chen mengedipkan mata padanya melalui celah pintu. Apakah orang ini Qin Yu? Gumam Chu Linger, karena tindakannya tertahan, dia harus berdiri di luar aula. Ledakan, bang, ledakan, dentang. Segera, di aula utama dengan pintu tertutup, suara-suara berantakan ini terus terdengar, serta raungan, ratapan dan jeritan, seolah-olah aula utama ini adalah aula Shen Luo. Apakah dia mencoba menyelamatkanku? Untuk beberapa alasan, mendengar suara gemuruh di dalam, Chu Linger merasakan kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan, tapi itu bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang pemuda yang akan membawanya pergi sekarang. Ledakan, bang, ledakan, dentang. Chu Linger bergumam ya, dan suara-suara di aula tidak pernah berhenti. Ini berlangsung selama hampir seperempat jam. Di beberapa titik, suara gemuruh di aula berkurang banyak hingga perlahan menghilang. Bersenandung. Segera, pintu aula utama bergetar dan perlahan dibuka. Ledakan. Satu orang keluar, tubuh Susi terlalu berat, dan suara pendaratan disertai dengan ledakan. Chu Linger melihat, dan tangan gioknya tidak bisa membantu menutupi mulut gioknya. Orang macam apa yang keluar, berlumuran darah, rambut, pakaian, lengan, tubuh, yang bisa dilihat hanyalah darah, bahkan pisau patah yang dibawanya masih berlumuran darah, memberi orang ilusi bahwa dia adalah Shen Luodian seperti seorang raja iblis yang keluar dari sana. Hilang. Ye Chenyi menunjukkan dua baris gigi seputih salju, masih memegang sabre Tyrannosaurus di satu tangan, meraih tangan Chu Linger lagi, dan membawanya keluar. Para murid dan tetua keluarga Yuan berkerumun satu demi satu, tetapi mereka semua memandang Ye Chen dengan gemetar dan ketakutan, tetapi tidak ada yang melangkah maju, roh jahat ini menakutkan. Di sini, Chu Linger masih linglung, membiarkan Ye Chen menariknya, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke aula. Samar-samar, dia bisa melihat pemandangan di dalam melalui celah di pintu istana. Istana itu penuh dengan darah, dan ada sosok yang berantakan. Terpotong di pinggang, bahkan seorang kultivator di alam neter tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan. Dia membunuh ini. Chu Linger tanpa sadar melihat ke samping pada Ye Chen, merasa sangat tidak nyaman di hatinya, yang berada di alam kuasi surga. Ada begitu banyak pria kuat yang dibunuh olehnya sendirian. Feng Yun membunuh dewa, Qin Yu, gumam Chu Linger. Penyimpangan penulis teman buku lama yang menambahkan, Kaisar bela diri abadi, kerak buku sebelum tanggal 3 Mei periksa untuk melihat apakah bab mereka telah disegarkan, dan bandingkan dengan bab ini, bab 275, legenda tuan rumah, jika benar, maka bab tersebut benar, jika tidak benar, maka belum disegarkan. Solusi untuk kegagalan, hapus The Immortal Martial Emperor, dari rak buku, lalu tambahkan, The Immortal Martial Emperor, ke rak buku lagi. Pada bulan April, saya memodifikasi Kaisar Seni Bela Diri Abadi untuk menghindari kebingungan bagi semua orang. Saya masih berharap Anda dapat membacanya dari bab 261 dan melihat di mana pembaruannya. Kunjungi kembali plotnya saat Anda bosan. Chapter 573, wow, baunya sangat enak. Ye Chen memimpin Chu Linger ke susunan teleportasi di kota kuno Hunyang. Memasuki lorong luar angkasa, Ye Chen merobek mantelnya yang berlumuran darah dengan satu tangan, dan akhirnya lepas landas sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen seperti ini, Chu Linger tiba-tiba panik, dia tidak menyangka Ye Chen akan telanjang di depannya, jika dia tidak ditahan, dia akan berbalik. Langsung. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen tidak tahu malu, dia sudah mengambil baskom berisi air bersih, menuangkannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan noda darah di sekujur tubuhnya dicuci bersih. Kamu, pakai bajumu dengan cepat. Chu Linger sudah menutup matanya, jantungnya berdebar kencang, semburat merah langsung muncul di pipi cantik itu.
Melihat ini, Ye Chen tersenyum, tetapi masih memakai sepasang dengan jentikan tangannya, bersandar di dekat pipi Chulinger, dan bertanya sambil tersenyum, "Nyonya kecil, aku menyelamatkan hidupmu, bagaimana kamu bisa membalasku?" "Rekan Taois, Chuling berutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupmu." Chulinger akhirnya membuka matanya. "Aku tidak ingin bantuan, ayo lakukan sesuatu yang praktis." Ye Chen masih menatap Chulinger sambil tersenyum, dan matanya tertuju pada jepit rambut mutiara giok phoenix yang menempel di rambutnya. "Yah, jepit rambut mutiara ini cantik bagus, berikan padaku. Aku tidak bisa memberikan ini padamu." Chulinger buru-buru melepas jepit rambut manik giok phoenix, dan memegangnya erat-erat di tangannya. "Jika kamu tidak memberiku ini, maka berikan aku sesuatu yang lain." Melihat bahwa Chulinger sangat gugup dengan jepit rambut manik giok phoenix, Ye Chen sangat senang. Lalu apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak memberiku kamu?" kata Ye Chen, menarik Chulinger, dan memeluknya erat-erat. Tubuh yang lembut dan lembut itu, dengan aroma seorang wanita, sangat menawan. Wow, baunya sangat enak. Dengan tangan melingkar, Ye Chen membenamkan kepalanya di rambut Chulinger, mengendusnya dengan keras, dan kemudian mendekat ke telinga Chulinger. "Lepaskan pakaianmu, ikuti aku. Aku pergi tidur. Kamu, biarkan aku pergi." Chulinger memohon dengan nadanya, dan kabut masih tertinggal di matanya yang indah. "Sepertinya aku melakukan kejahatan." Melihat Chulinger seperti ini, Ye Chen terbatuk, dan menjentikkan jarinya untuk membuka segel Chulinger. "Aku akan membalas kebaikanmu, dan pergi." Segera setelah segel dibuka, Chulinger buru-buru berbalik dan berjalan menuju pintu keluar di salah satu ujungnya. Namun, tepat setelah dia mengambil 2 langkah, suara Ye Chen datang dari belakangnya. "Chuling, kamu membawa Feng Yuzuhai bersamamu, tapi kamu milikku, kemana kamu akan melarikan diri, akhir dunia?" Mendengar ini, tubuh halus Chulinger bergetar, dia tiba-tiba berbalik, dan menatap Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen juga dengan lembut melepas topeng hantu, mengungkapkan wajah yang halus tapi sedikit berubah-ubah. Kamu Chen." Melihat wajah asli Ye Chen, Chulinger tertegun, menatap kosong ke wajah yang sudah tercetak di tulangnya. "Ini aku, Ye Chen sudah kembali." Ye Chen tersenyum lembut. Mengucapkan sepatah kata pun, tubuh halus Chulinger bergetar lagi, di matanya yang indah seperti air, kabut kabur, terkondensasi menjadi embun beku, dan di pipinya yang indah, meleleh menjadi 2 baris air mata. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan memeluk Ye Chen, dan pakaiannya basah oleh air mata. Sekarang dia bukan orang yang kuat di surga ke-9 alam Netherworld, tetapi lebih seperti wanita lemah yang menarik belas kasihan. "Kemana kamu pergi? Mengapa kamu kembali? Kakak senior Su dihapuskan, kakak senior Pang sudah mati, banyak orang telah mati." Mendengar kata-kata ini, hidung Ye Chen masam, dan dia bisa memikirkan betapa tidak berdayanya Chulinger selama ini. Tiba-tiba, dia merentangkan tangannya yang lebar dan memeluk Chulinger dengan erat. Dengan baik. Segera, jejak rasa sakit melintas di alis Ye Chen. Itu karena Chulinger telah menggigit bahu dan lengannya dengan keras. Dia begitu kuat sehingga dia sepertinya ingin menggigit sepotong daging dari tubuh Ye Chen. Pada titik tertentu, Chulinger, yang menangis seperti orang yang menangis, melepaskan mulut gioknya, tetapi meninggalkan bekas gigi berdarah di bahu dan lengan Ye Chen. "Maaf, aku terlambat." Melihat Chulinger yang kuyu, Ye Chen sedikit mengangkat tangannya, dan dengan lembut menyeka air mata yang mengalir di pipinya. "Belum terlambat." Chulinger tampak pedih, memegang wajah Ye Chen di tangan batu gioknya, dan dengan lembut menyentuh Chou di dahi kanannya yang masih mengeluarkan darah. "Ye Chen, betapa banyak penderitaan yang kau alami menderita." "Kecil." Ye Chen menyeringai. "Pembohong." Air mata menggenang di mata indah Chulinger. Meskipun Ye Chen mengatakannya dengan tenang, dia bisa membayangkan betapa dia telah menderita, jika tidak, dia tidak akan dengan kejam mengukir kebencian di dahinya. Karakter. "Oke, jangan bicarakan ini, di mana tuanku? Kamu tidak bersama." Ye Chen menatap Chulinger dengan saksama, dan masih ada kegugupan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, karena takut mendengar sesuatu yang buruk dari Chulinger. "Dia pergi ke Beichu untuk mencarimu." Berbicara tentang Chu Xuaner, Chulinger buru-buru menyeka air matanya dan menatap Ye Chen. Beichu." Ye Chen terkejut, mengapa dia pergi ke Beichu? "Kamu mencarimu, dia mencarimu setelah tubuhmu dicuri. Tuan telah pergi ke Beichu." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya karena heran.
Dia juga di Beichu, dan kamu juga di Beichu, dan kamu belum pernah bertemu. Northern Chu sangat besar, jauh lebih besar dari Southern Chu. Ye Chen tersenyum, tapi karena kita tahu bahwa kita berada di Northern Chu, kita dapat menemukan berita tentang dia segera. Jika dia tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti sangat bahagia. Chu Linger tersenyum manis, tetapi dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Ye Chen, aku tidak menemukan muridmu Xian. Dia tidak akan mati sia-sia. Ye Chen tidak bisa menahan rasa sakit di matanya. Namun, setelah rasa sakit, ada rasa dingin yang nyata di matanya. Meskipun beberapa bulan telah berlalu, dia samar-samar mengingat adegan Xian sekarat di pelukannya. Gadis kecil itu pergi dengan senyuman, tetapi juga pergi dengan rasa sakit. Yin Ziping, aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada semangat Xian Zaitian di masa depan. Ye Chen baik-baik saja di permukaan, tetapi hatinya meraung lagi, dan niat membunuh yang mengerikan tertahan di tubuhnya, yang bisa tidak terkandung. Di aula utama Heng Yuezong, Yin Ziping bersandar dengan santai di kursi, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Apakah kamu yakin itu Qin Yu? Itu pasti dia. Di bawah, seorang tetua berkata dengan pasti, semua orang di kota kuno Hunyang telah melihatnya. Dia membunuh leluhur Yuan dengan topeng hantu dan kata kebencian di dahinya. Benarkah? Yin Ziping tersenyum lebih baik, tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, dan matanya masih bersinar. Membunuh Dewa Qin Yu, karena kamu telah datang ke Nanchu, kamu dapat menyelamatkanku dari pergi ke utara. Chu sedang mencari Anda, tapi saya tidak tahu, berapa banyak trik yang bisa Anda bertahan di tangan saya. Chapter 574, Kota Kuno Qianqiu. Di bentangan pegunungan yang rimbun ini, di antara pegunungan, terdapat sebuah kota kuno yang megah, Kota Kuno Qianqiu. Kota ini memiliki sejarah yang panjang. Menurut legenda, Xuan Chen, leluhur dari 3 sekte, pernah mempraktikkan Taoisme di sini, tidur selama 300 tahun, dan bermimpi selama 3000 tahun. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, kota kuno Qianqiu terletak di pegunungan, seperti harta karun, ada puncak gunung yang terletak di dalamnya, dan lingkaran sihir pengumpul roh sedang beroperasi, menjadikan kota kuno Qianqiu sepenuhnya tertutup awan berkabut. Namun, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa kota kuno ini telah berpindah tangan ratusan tahun yang lalu, dan pemilik sebenarnya adalah Zhongkui, kaisar-kaisar kuning. Saat ini, ada lebih dari selusin sosok yang berdiri di aula utama kota Qianqiu, semuanya berada di alam kuasi surga. Tak perlu dikatakan, mereka adalah nenek moyang dari Tianzong, Zhongkui dan Zhongjiang. Wajah lebih dari selusin orang agak pucat, mereka telah menyelamatkan orang selama 3 hari 2 malam tanpa henti, dan mereka masih bertanggung jawab untuk merawat orang yang terluka parah. Namun, energi mereka tidak terbuang percuma, karena Yang Dingtian dan yang lainnya pada dasarnya tidak dalam bahaya hidup sekarang. Tutut-tutut. Segera, suara klik lidah terdengar dari luar, dan Zhongli masuk, menatap Zhongkui sambil menghela nafas. Aku berkata, saudaraku, kamu bersembunyi begitu dalam. Aku berbalik dengan kasar, dan kota kuno Qianqiu ini bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan. Menakutkan. Zhongkui mengelus janggutnya, tersenyum santai, dan menatap Hong Chengsui. Saudari junior, apakah kamu tidak mencari cabang ke-9 Tian Huang yang paling misterius? Mendengar ini, Hong Chengsui tercengang sejenak, dan bertanya ragu-ragu, apakah kota kuno Qianqiu ini adalah aula cabang ke-9 Tian Huang? Tidak hanya dia, Zhongjiang, Zhongli dan yang lainnya juga memandang Zhongkui. Zhongkui tersenyum, tidak mungkin, kami Tian Huang selalu harus meninggalkan jalan keluar untuk diri kami sendiri, tapi sekarang, tidak perlu untuk itu. Begitu kata-kata ini keluar, Zhongjiang, Zhongli dan Hong Chengsui menghela nafas tanpa henti. Kakak senior, kamu benar-benar mampu. Aula cabang Tian Huang sebenarnya dibangun di Nanchu, dan dirahasiakan. Ini di luar imajinasiku. Mengapa kamu tidak mengatakan aku kakak laki-laki? Zhongkui terkekeh. Kami yang pertama datang ke Chu Selatan, dan akan lebih baik memiliki benteng di sini. Nenek moyang Tianzong mengelus janggutnya dan tersenyum. Jadi, ini adalah base camp untuk serangan balik kita. Tawa terdengar dari luar aula, dan Ye Chen masuk seperti hantu sebelum dia selesai berbicara, dan bahkan memimpin Chu Linger yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hei, kamu masih tahu bagaimana untuk kembali? Pendeta Tao Wuya, yang sedang menyeka Lingzu di samping, melirik Ye Chen. Hah? Itu adalah Gu Santong yang, melihat Chu Linger,
Tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap dan menggaruk kepalanya, bukankah kamu berambut putih? Senior telah melihatku. Chu Linger menatap Gu Santong dengan heran. Aku melihatnya di Beichu, tetapi kamu sepertinya memiliki rambut beruban saat itu. Gu Santong menyentuh dagunya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia persis seperti Chu Linger, jadi bukankah itu Chu Xuaner? Rambut putih. Mendengar tiga kata ini, hati Ye Chen tiba-tiba sakit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Xuaner akan mencarinya bahkan jika itu adalah tubuh fisik. Itu hampir menjangkau seluruh Dacu, mengambang bola-balik di lautan luas manusia. Northern Chu. Ye Chen mengepalkan tangannya lebih erat, berlumuran darah, melihat ke utara Great Chu, sepertinya dia bisa melihat sosok lemah itu melintasi ribuan gunung dan sungai. Masalah tuanmu, aku akan menyerahkannya pada Ren Huang dulu. Di samping, Hong Chengsui berbisik, aku yakin jaringan intelijen Ren Huang akan segera ditemukan. Aku tidak sabar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Gadis ini cantik, siapa dia? Chu Lingyu mencondongkan tubuh, melirik Chu Linger dari atas ke bawah, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah menantu perempuanmu? Itu perlu. Ye Chen meluruskan kerah bajunya, tapi pipi Chu Linger sedikit memerah. Lalu kapan kamu akan menikah denganku? Chu Lingyu mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen. Jangan membuat masalah. Aku tidak membuat keributan, kamu melamarku, begitu banyak orang yang menonton. Ye Chen hanya ingin marah, tetapi dia menahan diri. Jika leluhur Tianzong tidak ada di sini, dia pasti akan menemukan tempat untuk mengobrol dengan Chu Lingyu. Kamu sangat persaudaraan. Chu Linger melihat ke samping ke arah Ye Chen, tersenyum, dan tangan batu giok telah berputar di belakang Ye Chen, meremas pinggang Ye Chen, dan kemudian berbalik dengan ganas. Kecelakaan. Ye Chen memamerkan giginya kesakitan. Oke. Zong Jiang hampir bangun, menatap Ye Chen, dan berkata, orang-orang yang diselamatkan tidak lagi dalam bahaya hidup, dan mereka semua mundur untuk menyembuhkan luka mereka, tetapi Su Fu dan bocah kecil bernama Xie Yun, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan padaku. Ye Chen tersenyum, dan segera berjalan masuk, sementara Chu Linger membungkuk pada Zong Jiang dan yang lainnya, dan buru-buru mengikuti. Lebih besar dari payudaraku. Melihat Chu Linger yang mengikutinya, Chu Lingyu melihat dua puncak batu giok di depan dadanya. Melihat mereka, dia masih tidak lupa mengintip Hong Chengsui dan Hong Chengsui tidak jauh, Red Luan dan yang lainnya. Melihat ini, ekspresi Hong Chengsui dan Hong Luan tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan mereka semua berbalik. Di sini, Ye Chen dan Chu Linger sudah berjalan ke taman. Dengan matanya, dia melihat Huo Teng berjalan dengan tongkat, dan Xie Yun duduk di sana dengan mata dicungkil. Ye Chen. Melihat Ye Chen masuk, Huo Teng sangat bersemangat. Mungkin dia sangat bersemangat sehingga dia berjalan sangat cepat hingga hampir jatuh ke tanah. Pelan-pelan, Ye Chen buru-buru melangkah maju untuk membantu, dan kemudian dia tidak lupa melirik Xie Yun yang hendak bangun, duduklah dengan patuh. Aku sangat bersemangat. Xie Yun mengutuk. Meskipun matanya dicungkil, dia masih sangat bersemangat mendengar suara Ye Chen. Mengetahui bahwa saudara baiknya masih hidup, dia tentu saja bersemangat. Kamu membuka blokir meridian untuk orang ini terlebih dahulu, dan aku akan membangun pembuluh darahnya nanti. Ye Chen tersenyum pada Chu Linger. Terserah padamu. Chu Linger memelototi Ye Chen dengan marah, seolah dia masih cemburu dengan apa yang terjadi di aula sebelumnya. Aku bilang itu salah paham. Ye Chen terbatuk, datang ke Xie Yun, lalu membentuk awan, dan menempatkan Xie Yun Ping di atasnya. Aku menemukan dua pasang mata untukmu, satu dengan pupil hijau dan satu dengan pupil ungu, mana yang kamu inginkan? Kata Ye Chen, dan mengeluarkan dua pasang pupil dengan jentikan tangannya, semuanya diperoleh dari rumah Yuan. Ayo ambil yang sama. Dora Feng, Xie Yun menyeringai. Kamu memilih ini, jangan salahkan aku karena mata juling. Ye Chen menjentikkan pupil hijau dan pupil ungu. Segera, dia membungkus pupil ungu dengan api peri, menggulungnya ke mata kiri Xie Yun, lalu meletakkan pupil hijau ke mata kanan Xie Yun, dan kemudian api peri melonjak lagi, membungkus seluruh kepala Xie Yun. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti, dia perlu menghubungkan meridian di mata Xie Yun, dan setiap orang tidak boleh dikoreksi, jika tidak, hal-hal yang tidak masuk akal dapat benar-benar terjadi. Dengan baik. Xie Yun mendengus, tapi tidak berteriak. Melihat ini, Ye Chen tersenyum,
dan buru-buru mengangkat topik, apakah semuanya baik-baik saja? Di mana pelacur Xiong Xiaopang dan si Tunan itu? Mereka diambil kembali oleh keluarga sebelum master-master meninggalkan Heng Yue. Sebelum Xie Yun dapat berbicara, Huo Teng di samping berbicara, menyeringai kesakitan karena meridian. Dengan perlindungan keluargaku, aku seharusnya baik-baik saja. Ye Chen menghela nafas lega. Kakak senior Ni Feng dan yang lainnya semuanya telah diselamatkan, tetapi mereka tidak melihat kakak senior Liu Yi dan kakak senior Nangong Yue. Xie Yun berkeringat dingin kesakitan, tetapi dia masih berbicara, aku khawatir mereka dalam bahaya. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan Xie Yun benar-benar memiliki firasat buruk ketika dia mengatakan itu. Segera, Ni Feng Yun, Qi Yue, Duan Yu, Ye Ruxue, Xi Yan, Wang Lin, Xiao Jing, dan Lu Xuaner datang. Ketika mereka melihat Ye Chen hidup, mata mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi basah. Sejak mereka meninggalkan sekte Heng Yue, mereka tidak diburu selama 1 hari. Dibandingkan dengan saudara-saudara yang meninggal secara tragis, mereka adalah kesialan yang paling beruntung, setidaknya mereka masih hidup. Aku benar-benar minta maaf. Melihat semua orang, Ye Chen menyalahkan dirinya sendiri, jika bukan karena dia, Yin Ziping tidak akan membunuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Semua orang menyeringai, apakah kami masih menunggumu untuk membawa kami kembali? Pasti. Ye Chen tersenyum, dengan sinar dingin di matanya, aku akan mengembalikan luka yang telah diberkati padamu 100 kali lipat, dan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada roh orang mati di surga. Penyimpangan penulis teman buku lama yang menambahkan, Kaisar bela diri abadi, kerak buku sebelum tanggal 3 Mei periksa untuk melihat apakah bab mereka telah disegarkan, dan bandingkan dengan bab ini, bab 275, legenda tuan rumah, jika benar, maka bab tersebut benar, jika tidak benar, maka belum disegarkan. Solusi untuk kegagalan, hapus The Immortal Martial Emperor, dari rak buku, lalu tambahkan, The Immortal Martial Emperor, ke rak buku lagi. Pada bulan April, saya memodifikasi Kaisar Seni Bela Diri Abadi untuk menghindari kebingungan bagi semua orang. Saya masih berharap Anda dapat membacanya dari bab 261 dan melihat di mana pembaruannya. Kunjungi kembali plotnya saat Anda bosan. Chapter 575, Strategi Umum. Tidak sampai 9 jam kemudian Ye Chen mengambil kembali api peri. Tidak apa-apa. Xie Yun melompat dengan tersentak, pertama menggosok kelopak matanya, lalu membuka matanya dengan gemetar. Dia baru saja membuka matanya, Qi Yue dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutan ketika mereka melihatnya, kedua mata ini. Itu bukan kesalahan mereka, itu hanya karena mata Xie Yun memang terlihat agak aneh, yang satu memiliki pupil biru, yang lain memiliki pupil ungu, yang satu bersinar dengan cahaya biru, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya ungu, bagaimanapun juga canggung lihat itu. Itulah perasaannya. Di sini, Xie Yun mengeluarkan cermin kecil, menatap matanya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat rambutnya, sangat menyebalkan, dan sangat tampan. Meskipun dia menggoda, semua orang tertawa karena mereka menemukan perasaan berada di Heng Yue lagi. Segera, sekelompok besar orang berdatangan dari luar Bieyuan, Yang Dingtian, Kepala Sekolah Heng Yue, Daoxuan, Master Puncak Tianxuan, Feng Wuhen, Master Puncak Yujian, Dongfang Yuling, Master Puncak Yuling, dan Puncak Yuxin Master Murong Miaoxin, Master Yan Changyu dari Puncak Lian, Master Xiao Daoshan dari Gunung Tianshan, Sufu dari Paviliun Lingdan, Zhong Laodao dari Puncak Tianyang, Huangxi dari Paviliun Changsu, Zhou Dafu dari Paviliun Lingqi, Pang Dacuan dari Paviliun Wanbao, Li Daotong dari Paviliun Qiankun. Ye Chen telah bertemu dengan semua master. Melihat semua orang, Ye Chen berlutut di tanah dengan keras. Oke. Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, dan dengan bersemangat membantu Ye Chen berdiri. Semua orang menangis tak terkendali, Tuhan punya mata, Tuhan punya mata. Bersatu kembali setelah lama absen, merasa, kagum, dan bingung, Yang Dingtian dan Ye Chen tampaknya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Segera, meja anggur ditempatkan, dan aroma anggur yang lembut meresap ke seluruh taman. Hari-hari ini, Yang Dingtian dan yang lainnya telah diburu sepanjang waktu, berkeliaran di sekitar gerbang neraka sepanjang hari, sudah kelelahan secara fisik dan mental, kegembiraan hidup dan berkabung untuk orang mati, emosi di sini membuat orang menangis.
Kembalinya Ye Chen memberi mereka harapan. Pemuda ini, yang merupakan murid muda dari sekte tersebut setengah tahun yang lalu, kini telah tumbuh menjadi pria kuat yang membuat mereka semua takjub. Pertemuan dan perjumpaannya, kegigihannya dan hati Dao membuat orang merasakan banyak emosi. Pada malam hari, di sebuah istana bawah tanah yang besar di kota kuno Qianqiu, puluhan sosok sedang duduk, dan pejabat tinggi Yan Huang, Zhong Jiang dan Yang Dingtian semuanya hadir. Jika Anda ingin saya mengatakannya, tentara Yan Huang akan langsung menepi untuk melihat siapa yang kesal, dan langsung pergi ke pertarungan. Seluruh penonton adalah Taois Wuya, yang berteriak keras, seorang master yang takut pada dunia tidak akan menjadi kacau, yang membuat suasana adegan menjadi sangat panas. Mendengar ini, Ye Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, yang disebut naga kuat tidak mengalahkan ular lokal. Lagi pula, Yan Huang kita adalah kekuatan eksternal. Itu terlalu mencolok, dan kemungkinan akan menyebabkan semua pihak di Selatan Chu untuk bersatu dan bermusuhan. Saya setuju dengan poin ini. Yang Dingtian membelai janggutnya dengan ringan, kekuatan di Chu Selatan lebih kompleks daripada di Chu Utara. Meskipun ada pertempuran di antara berbagai kekuatan, mereka masih mempertahankan keseimbangan tertentu. Kekuatan tertentu adalah keseimbangan ini, dan saat itu situasi kita akan sangat buruk. Saya pikir lebih baik tidak menonjolkan diri, Master Daoxuan bergumam. Tentu saja itu harus sederhana, dan sangat sederhana. Membosankan sekali, mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan. Gu Santong bertanya dengan santai sambil menyeka labu anggurnya. Strategi keseluruhan kami, bermain dengan Yin. Bermain kotor. Ya. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata perlahan, aku tahu kekuatan Yan Huang dengan sangat baik. Itu lebih kuat dari keluarga besar di Chu Selatan. Itu bisa menyaingi Heng Yuezong dan Qing Yunzong manapun, tetapi lebih kuat dari Zheng Yangzong. Jika kekuatannya lemah, jika kita terburu-buru berperang, kita akan menderita kerugian besar. Jika demikian, maka kita akan mundur ke hal terbaik berikutnya, bermain Yin. Kekuatan utama di Chu Selatan tidak tahu Yan Huang akan pergi selatan, jadi mereka terbuka, dan kita dalam kegelapan. Yang disebut senjata terbuka mudah disembunyikan, panah tersembunyi sulit untuk dilawan, inilah keuntungan kita. Itu bagus, aku suka bermain kotor, Zhongli menyeringai. Kalau begitu, tujuan besar pertama kita adalah Heng Yuezong. Ye Chen tersenyum, para tetua dan murid Heng Yuezong bukanlah musuh kita semua. Kekuatan. Karena itu, Ye Chen memandang Yang Dingtian, Tuan, apakah Tuan dari Aula Cabang ke-9 masih Tuan Xiao Feng? Belum lama ini. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya, sehari setelah saya mengundurkan diri sebagai kepala sekolah, Yin Ziping menjadi kepala sekolah akting. Setelah dia mengambil posisi itu, perintah pertama yang dia berikan adalah untuk menyingkirkan Xiao Feng. Posisi Hall Master, karena Hall Cabang ke-9 adalah keturunan langsung saya, bagaimana dia bisa membiarkan junior brother Xiao Feng terus menjadi Hall Master? Lalu di mana Tuan Xiao Feng sekarang? Harus menjadi tahanan rumah di Aula Cabang ke-9. Lalu siapa Master Aula Cabang ke-9 sekarang? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu seseorang bernama Chang Xing. Chang Xing. Ye Chen menyentuh dagunya, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu di mana Yin Ziping menemukannya. Yang Dingtian berkata perlahan, dia adalah alam semu surga yang asli, dan kekejamannya juga keluar masuk. Setelah menjadi tuan istana, dia benar-benar tidak bermoral. Bukan hanya Chang Xing. Pendeta Daoxuan menarik napas dalam-dalam, sekarang master dari divisi ke-9 dari sekte Heng Yue semuanya berasal dari Yin Ziping. Kalau begitu ganti untuknya. Ye Chen tersenyum, memandang kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, hei. Itulah yang kupikirkan, diam-diam menghancurkan penguasa cabang ke-9 Gunung Heng Yue, mari kita lakukan. Tentu saja, masalah ini perlu dilakukan secara rahasia. Aula 999999 divisi berpusat di Heng Yue, dan setelah Aula 9 divisi berada di bawah kendali, itu juga akan membentuk tren pengepungan menuju Heng Yue. Tidak apa-apa, tapi tidak mudah untuk membunuh Master Aula di Aula Cabang. Yang Dingtian merenung, selain itu, keberadaan level Master Aula Cabang akan memiliki batu giok jiwa di markas besar Heng Yuezong. Kartu, jika mereka mati, kartu giok jiwa pasti akan hancur. Itu mudah. Ye Chen tersenyum, jangan bunuh mereka, hancurkan saja kultivasi mereka, dan tidak akan terlambat untuk membunuh Heng Yue setelah mereka dikalahkan. Yah,
Itu bisa diandalkan. Gu Santong mencubit bocah itu. Itu saja, serahkan masalah 9 cabang kepadaku. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu menatap Yang Dingtian dan yang lainnya. Tuan, kamu harus mundur dan menyembuhkan lukamu hari ini. Setelah selesai berbicara, Ye Chen menatap Zhong Kui dan yang lainnya lagi. Lansia, tolong bekerja lebih keras. Kota kuno Qianqiu sekarang menjadi base camp kami di Nanchu. Untuk jaga-jaga, perkuat penghalang pertahanan dan lingkaran sihir, tambahkan sihir serangan lingkaran, menindas pola langit. Aku pandai dalam formasi pertahanan dan penghalang gunung. Pendeta Tao Wuya segera menepuk dadanya, lihat. Dijamin sekokok emas. Tidak apa-apa untuk berpura-pura. Gu Santong melirik Taois Wuya. Omong kosong, ini disebut kekuatan. Cih. Gu Santong tidak setuju, hanya itu yang bisa kamu lakukan, hal-hal lain tidak begitu bagus, bisakah kamu menyerang lingkaran sihir? Tidak mungkin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Aku hanya akan menunjuk pada bajingan ini. Kamu bisa berpura-pura seperti ini. Ayo pergi. Melihat keduanya berbicara omong kosong, Chu Lingyu menggeliat dan berdiri. Seperti dia, Zhong Jiang dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Setelah membicarakan masalah ini, mereka tidak punya waktu untuk melihat mereka berdua saling mengolok-olok. Segera, semua orang mengambil sikap. Misalnya, Yang Dingtian dan yang lainnya penuh energi. Kembalinya Ye Chen memberi mereka harapan besar.